ada 6 fakta kuat ijazah ini palsu atau fake. Yang pertama adalah sebenarnya pernyataan Jokowi saat seminar di UI bahwa IPK-nya kurang dari 2. Yang kedua, bagaimana mungkin logo menyentuh tulisan ijazah, berkacamata dan terlihat gondrong. Rismond Sianipar melakukan pengujian dengan mikroskop digital, terlihat warna merah pada stempel tidak menyentuh jas yang dikenakan Jokowi. Adanya ralat pada berita kematian Profesor Ahmad Sumitro yang sudah ditayangkan di website UGM, itu tingkat kemiripannya berbeda-beda dan memang justru lebih rendah jika foto tersebut dibandingkan dengan foto Jokowi. Oke. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan foto Dumatno Budi Utomo. Dibandingkannya dengan metode visual comparison, dan ijazah 11-15 ternyata identik dengan ijazah 11-17. Bisa coba ya langsung ya. Ketika kita klik Luminance, itu kita langsung mendapatkan satu bukti yang sangat clear di sini, Pak. Yaitu foto Pak Jokowi yang menimpa stempel. Bisa dilihat di itu. Di sini udah clear banget. Nah, ini sebenarnya belum pernah dianalisa ya, baik oleh Pak Royan maupun Pak Rismond. Karena Pak Rismond itu lebih ke kanal red, yaitu membaca RGB, sementara yang luminance ini itu membaca intensitas cahaya langsung, Pak. Jadi dia di-convert dulu ke warna ungu untuk lebih clear. Terus kita bisa melihat di sini bahwa memang fotonya itu ya menimpa ya. Ini bisa kita magnify. Ini pakai ELA ya? Ini pakai luminance. Tadi yang ELA yang tadi, yang sebelumnya. Luminance. Luminance gradient analysis. Ini yang Anda mengatakan ada temuan baru itu ya? Dari sini terlihat nih memang. Ya, kayaknya bahunya itu di depan. Iya, benar. Udah jelas banget di sini, clear sekali. Clear ya. Bisa dicoba oleh semua orang juga. Jadi ini walaupun citranya itu udah dimanipulasi secara digital pun dia bakal bisa dianalisa luminous karena memang base-nya aslinya dari Pak Dian Sandi memang hitam pekat seperti ini. Jadi walaupun di otak-atik pun bakal kelihatan gitu, Pak. Jadi jas di depan stempel ya. Clear banget. Ini saya coba khusus jas yang hitam ini ya. Nah, itu udah sangat jelas ya bahwa dia itu seperti ditempel ulang gitu. Sah memang Pak Jokowi di persidangan itu tidak bisa menunjukkan ijazah ya. Jadi hari ini kepolisian selaku tergugat 4 tidak menyampaikan bukti, Pak Joko Widodo selaku tergugat 1 hanya menyampaikan bukti, tanda bukti laporan polisi itu pun hasil scan. Artinya tidak ada bukti ijazah. Hakim mempunyai kewenangan yang luas untuk berpikir out of the box untuk memastikan permasalahan ini sehingga menjadi suatu clear demi bangsa dan negara. Tapi orang yang tersangkut di sini kan bukan sekedar seperti Hotman Paris, ini Jokowi, Pak. Gimana? Apa hakim berani? Saya kira di era sekarang harus berani. Harusnya ini kan sejak awal dibuktikan dulu kan gitu. Tapi karena ini sebagai bentuk terhadap fitnah pencemaran nama baik, bukti evidence primary harus dilakukan sebagai pembuktian terhadap uji forensik tadi. Pertama soal akhirnya KPU merilis ijazah, ya. Itu soal yang kemudian apa konsekuensinya. Yang kedua adalah soal imbauan dari pihak sono yang mengatakan agar segera ditangkap dan lain sebagainya. Katanya mudah kasus ini kan, kasus penghinaan dan lain sebagainya. Apakah ia menjadi kasus yang causa primanya? Yang ketiga adalah insiden pelarangan Roy dan Tifa untuk menjadi pembicara di sebuah seminar di Malang. Ini juga harus kita persoalkan. Kebetulan kita berada di suatu tempat somewhere lah, ya kan? Somewhere. Nah, karena itu 3 hal ini ingin saya tanyakan kepada Al-Katiri, Bro Al-Katiri, dan nanti sebentar lagi mudah-mudahan Dr. Tifa juga bisa bergabung. Silakan Bro, Anda ingin memulai dari yang mana? Tapi saya harap mungkin memulai dari rilis KPU terhadap, kalau tidak salah satunya upaya Anda kan untuk meminta berkas KPU, walaupun unfortunately berkasnya ada yang ditutup-tutupi informasinya sehingga untuk further investigation itu agak terhambat. Misalnya siapa yang melakukan legalisir dan lain sebagainya. Silakan. 3 pertanyaan itu, jangan lupa ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita mulai dari KPU ya.
KPU alhamdulillah minggu lalu ya, sebelum hari Minggu ini, kemarin hari Kamis, KPU mengundang kami sebagai lawyer RRT untuk hadir ke KPU untuk menerima fotokopi ijazah yang kami minta. Itu tepatnya tanggal 2 Oktober ya? 2 Oktober ya, hari Kamis kalau nggak salah itu. Iya, hari Kamis. Ya, kami minta. Tapi sebelumnya perlu ditekankan bahwa KPU daerah, yaitu DKI, sehubungan dengan persyaratan sebagai gubernur, itu sudah merespon lebih dulu, yang mana responnya itu tetap tidak akan membuka atau memberikan pada publik. Karena menurut mereka itu bertentangan dengan pasal 17 itu, 17H Undang-Undang KIP. Keterbukaan. Ya, awalnya. Ya, yang saya herankan demikian. Kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang ijazahnya palsu si mantan presiden negara kita, yaitu si Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana data skripsi Jokowi telah ditemukan dan berhasil diretas. Nah, di sini kita teruskan di sini. Di sini kita lihat bagaimana komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini tinggal menunggu kepolisian. Apakah pihak kepolisian benar-benar bekerja untuk negara dan rakyat atau bekerja untuk melindunginya si Jokowi? Teman-teman, di sini netizen ataupun rakyat Indonesia menyatakan di sini bahwa tinggal menunggu kepolisian ya. Apakah pihak kepolisian ya benar-benar bekerja untuk negara dan rakyat atau bekerja untuk melindungi si Jokowi yang bermasalah ijazah palsu yang tadi. Kemudian teman-teman, di sini diteruskan, terlalu lama dan berbelit-belit saja sudah bisa dipastikan palsu, tapi karena polisi dipimpin Listio Sigit yang seekor termul maka dibuat sulit untuk membuktikan. Nah, bongkar tuntas kasus ijazah palsu Jokowi dan Gibran ya. Khusus mereka berdua, bila nanti sah di muka hukum menipu, tolong tuntut mereka berdua, kembalikan semua fasilitas yang sudah mereka terima selama ini. Nah, demi harga diri Jokowi tak mau mengakui ijazahnya palsu, lebih baik bayar termul ya. Nah, dilanjutkan di sini kawan-kawan semua, tergantung kejujuran para penegak hukum, kita tunggu bukti kepalsuan sudah bermunculan ya. Nah, di sini harusnya Pres Pak Prabowo mengambil sikap penjarakan semuanya yang terlibat dengan ijazah Jokowi. Sudah tahu bermasalah, kok Pak Pres tidak mengambil tindakan, ada apa ya? Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, sudah terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah pada ijazah palsu. Kenapa polisi tidak juga bergerak? Tunggu Presiden mengganti Kapolri dulu. Nah, dilanjutkan lagi di sini teman-teman, pintu tobat tertutup ya. Sifat rakus itu sifat rakusnya si seraka keji pembohong Jokowi tak berakhlak. Agama hanya status, lihat saja perbuatannya itu. Nah, kemudian lagi di sini teman-teman diteruskan ya. Ini kalau orang waras apalagi paman jadi presiden pasti bangga dengan ijazahnya ya. Nah, kemudian lagi di sini kita teruskan di sini teman-teman. Ada peneliti, mereka dari partai ada-ada saja ya, politik masih belum sehat. Nah, berani-beraninya seorang presiden memimpin negara pakai ijazah yang direkayasa dan menipu negara ya. Kemudian lagi diteruskan di sini teman-teman, di sini ya kuncinya di Pak Prabowo bilang aja usut tuntas, maka diusut tuntas ya. Padahal sudah hancur negara ini, tapi rakyat dan pejabat cinta sama Jokowi ini ya. Nah, Jokowi tidak punya ijazah, alumni UGM ijazahnya yang diposting Dian Sandi dan fotokopi ijazah Jokowi yang diposting di semua platform sosmed adalah ijazah palsu Jokowi sebagai bukti. Dengan sekian tahun ijazah Jokowi yang diperdebatkan hanya dari fotokopi, dengan tidak secepatnya dihadiri langsung seorang Jokowi dengan ijazahnya bagi pemberian polemik ijazah palsu. Jokowi tidak cepat tanggap dan sistem penerapan pelaksanaan hukum dari aparat penegak hukum semua aparatur negara di bawahnya Prabowo. Nah, sudah banyak kejanggalan yang ditemukan, sudah akui saja Pak, Jokowi tidak usah buat narasi kebohongan lagi. Nah,
Pak Prabowo dan Kapolri dan Hakim anak buah Jokowi, siapa yang berani menangkap, tapi akan bisa menangkap karena uang Bapak Jokowi banyak. Nah, seterusnya lagi di sini teman-teman, fakta yang terungkap berupa kejanggalan pada fisik ijazah Jokowi oleh beberapa ahli peneliti memberi keyakinan kepada publik bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman. Ya, meski terbukti palsu pun tidak akan ada efeknya bagi Raja Jawa. Nah, Termul hanya bisa terdiam. Jadi Termul di bulan baik ini semoga kalian berpikir menjadi nafkah halal dengan jualan bohong terus, Allah Maha Pemurah. Nah, jangankan hacker petani di kampung Pegunungan Azza tahu kalau ijazah Jokowi palsu. Nah, inilah manusianya bodoh yang menjadi presiden. Di sisi lain di ini, presiden pintar-pintarnya dapat membodohi jutaan manusia ya. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, cepatlah bertobat, mengaku kesalahannya, kekuasaan lebih maha dari segala. Ya. Nah, siapa yang bisa menangkap Jokowi dan keluarganya? Prabowo, Kapolri, Hakim, Panglima TNI, Menteri anak buah Jokowi tak akan bisa menangkap Jokowi, hidup si Jokowi. Nah, memang udah pasti palsu, maka Jokowi gak bisa nunjukin dan hadir di sidang, jadi clear palsu ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman ya. Di sini disampaikan para Termul kembalilah ke jalan yang benar. Benar kata teman kita bahwa ini bulan baik, kembalilah ke jalan yang benar ya. Seterusnya teman-teman, kejanggalan sudah sangat nyata, tinggal keputusan hakim yang adil saja yang memutuskan. Kalau IPK 2, dia gak akan lulus S1 ini sudah menunjukkan dia gak tahu sistem penilaian kuliah, kemungkinan besar dia gak kuliah ya. Nah, banyak bukti kejanggalan akan keaslian ijazah, tapi aparat seolah-olah tutup mata ya. Nah, termul-termul yang melindungi dan ngotot kalau ijazah Joko Widodo aspal perlu segera ditangkap dan diproses hukum sebab bukti ilmiahnya sudah jelas-jelas terlihat dan nyata. Lebih baik Joko Widodo ngaku saja. Nah, kemudian di sini teman-teman, semoga penyebar berita bohong atau benar-benar dapat apa yang diharapkan oke dan sidang yang memutuskan kebenarannya. Dilanjutkan di sini teman-teman, gak bisa adili Jokowi karena uang Jokowi banyak bro. Ya meskipun ijazah palsu gak bakalan bisa jebloskan Jokowi ke penjara. Meski Jokowi pembohong kelas kakap gak akan bisa mengadili Jokowi, coba saja. Kemudian di sini teman-teman, hidup Jokowi hancur, negara dan undang-undang dasar rusak hukum, tapi enak rakyat kecil dapat bantuan walaupun nggak kerja dapat bantuan, hidup si Jokowi. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman. Masalah pas foto itu orang idiot aja tahu kalau itu bukan Jokowi, pas foto Jokowi kok masih ngotot ya. Kemudian sampai mati pun Jokowi tidak akan ngaku ya ijazah pramuka, kata Anies beli asli lo dikasih uang palsu ya. Nah, kita teruskan lagi di sini teman-teman, disampaikan pilih mana, diseret ke penjara atau diseret kereta cepat. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, tapi kata Ova Emilia mengatakan ijazah Joko Widodo tetap asli tapi gak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen perentelan untuk mendukung ijazah, hanya omong-omong doang. Itu Ova Emilia, tidak ada kebohongan yang abadi ya. Membongkarnya lewat kehendak Allah SWT, walaupun Listio Sigit Prabowo CS melindunginya, hayo kuat manah ya. Kemudian lagi di sini teman-teman, tukang kayu lalu bekerja di birokrasi pemuda, punya ambisi ingin menguasai bangsa dan negeri ini, tak peduli bangsa dan negeri jadi korban demi tujuannya yang sangat lucu. Nah, Jokowi yakin dengan hakim pengadilan kalau ERT akan diputuskan bersalah seperti yang pernah dialami Gus Nur dan Bambang Tri yang divonis hukuman penjara 6 tahun tanpa ada bukti ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan di sidang. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.